suatu ketika lagi, teman diminta untuk pembersihan rumah. Dia capek, tapi karena dipaksa dan yang maksa itu orang Cina, pelit lagi kan. Duh, yang memanggil orang Cina pelit lagi minta rupiah pembersihan lokasi rumah dan toko. Dia harus pelit, masalah sudah pernah diundang ke situ dan timnya ibaratnya tidak dihargai. Ya, berarti yang Jakarta makan uang 10 dikai 200.000 kan ya biasa kan. Akhirnya dia menggunakan keilmuan hipnosis, metaphysical hipnosis, pura-pura paham dunia. Ini yang sering terjadi di dunia entertainment itu, dukun-dukun yang terkenal itu kalau di Jakarta mainnya ini. Kalau makanya cepat sugih, tapi dia bukan dukun, dia dukun palsu. Tapi dia demi temannya. Jadi dia berangkat serombongan, itu begitu masuk rumah semua keluar. Jadi dia langsung seolah-olah sudah tahu hal yang sebenarnya guys. Begitu mau masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustaz. Dia langsung seolah-olah jengkang. Temennya yang di belakang setting seolah-olah jengkang juga. Wah, ya kan asik kan. Keluar semua keluar. Dia langsung masuk langsung salto guling-guling. Wis pokoknya atraksi sehebat mungkin. Nah itu matikan lampunya, matikan lampunya di luar, matikan kan. Betul ya? Tunggu di luar semuanya biar saya selesaikan di sini sendirian. Tinggal merokok kira-kira habis 2 batang. Ternyata amplopnya malah 1,5 juta. Sedikit action jadi 1,5 juta, tapi ini janganlah digunakan untuk teman kita sendiri. Kalau misalkan klien atau pasien yang kurang ajar ya nggak apa-apa, sekali dikerjain seperti itu. Yang penting sisi manfaatnya benar-benar ada. Benar-benar kita lakukan pembersihan yang benar-benar kita lakukan. Kita rukyah juga benar-benar kita ya hanya saja supaya pertukaran energinya itu sepadan. Kita bukan kok memperjuangkan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memperjuangkan teman-teman kita yang ikut satu tim. Ya kalau mereka pulang bawa oleh-oleh yang bisa dikasihkan kepada anak dan istrinya, besok kalau berangkat lagi rukmas atau apa kan semangat, didorong, disupport. Ya, tapi kalau setiap ngadakan kegiatan malah keluar uang nggak pernah dapat apa-apa, keluar uang nggak dapat apa-apa, istri di rumah malah marah-marah. Kegiatan mulu nggak ada habis-habisnya, seperti itu pasti. Benar apa? Benar. Benar ya. Jadi harus beriman. Sekali lagi ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan kehidupan kita, yaitu apa yang ada di pikiran bawah sadar. Nah, keilmuan inilah yang dipelajari di hipnosis dan dan semua turunannya, termasuk hipnoterapi. Misalkan mau kita arahkan ke dunia jual beli, ya begitu itu. Kalau kita tadi tanya tentang apa masalahnya untuk dunia terapi, nah untuk jual beli juga begitu. Tuliskan kegagalan penjualan yang sudah pernah terjadi pada diri kamu. Kenapa? Pengalaman gagal menjual ini akan menjadi pressure di dalam diri sehingga kurang percaya diri, kurang pede, harap ngomong gak iso los. Ya, itu dulu yang dicari. Terus keinginanmu apa? Nah, keinginan saya bisa mencapai target bulan ini sekian. Nah, untuk yang negatif kita rilis, kita netralkan. Untuk yang positif kita upgrade, kita support. Nanti ada tekniknya, ya. Untuk parenting itu pembinaan orang tua kepada anak. Fokusnya adalah bagaimana Anda menjadi orang tua yang baik, yang bisa mengarahkan anak-anak tumbuh kembang dengan baik, mencapai apa yang anak Anda inginkan, bukan menjadikan anak Anda seperti apa yang Anda inginkan. Bantu anak Anda mencapai apa yang dia inginkan. Ya, bukan Anda memaksa anak Anda jadi seperti apa yang Anda inginkan. Ini enggak benar. Dalam dunia parenting sudah langsung disilang. Karena anak itu punya potensi, punya bakat, punya misi-misi khusus yang Allah berikan kepada dia supaya hidup sesuai dengan zamannya dia ketika nanti dewasa. Kalau kita arahkan anak itu seperti kita, zaman kita sekarang berbeda dengan zaman anak di masa yang akan datang. Jangan main HP dulu. Nah, sekarang. Sedangkan 5-10 tahun yang akan datang, semua serba di kita. Kalau anak-anak ini sudah dari sekarang ini kita larang bermain HP, dia akan ketinggalan jalan pada masanya nanti. Nah terus bagaimana Kiai? Ya arahkan saja supaya main HP manfaatnya itu hal yang baik. Diajari bikin konten kreatif, malah
Daripada nonton YouTube terus, ayo belajar bikin konten YouTube. Bagus nggak? Bagus nggak? Konten-kontennya ya edukasi, ya permainan-permainan sesuai dengan usia dia. Jangan usianya 5 tahun terus diajak panjat tebing aja. Nggak sesuai kan ya? Sesuai dengan dunianya dia. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang baik? Tanyakan kepada anakmu. Nak, saya sebagai bapakmu dan ibu sebagai ibumu ini, kira-kira hal positif apa yang kamu senangi dari bapak dan ibumu? Hal negatif apa yang tidak kamu senangi dari ayah dan ibumu? Berani sama bertanya seperti itu ke anak? Padahal ini awal mula sama bisa menjadi orang tua yang baik. Ya, ayo kita fair-fairan, kita sharing, kita terbuka supaya keluarga kita benar-benar bisa sukses dunia akhirat, sakinah mawaddah dunia akhirat, harmonis. Harmonis itu kan tidak ada gerjelan di hati kan ya. Sampai pada istri, Bu, atau biasanya saya manggilnya apa? Kalau saya manggilnya yang, biasanya saya manggilnya yang sama istri saya. Yang, selama kita menikah ini apa saja yang pernah saya lakukan yang membuat kamu merasa sakit hati, kecewa, marah? Saya tanyakannya itu. Kalau yang positif tidak perlu, karena ini kan luka yang mau disembuhkan ya. Terus apa sifat karakter kepribadian yang kamu sukai dari diri saya sehingga kamu memilih saya menjadi pendamping itu, dan apa karakter kepribadian sifat-sifat yang tidak kamu senangi pada diri saya. Gantian fair-fairan. Ya, ini kita saling menyembuhkan satu sama lain. Pasti di antara inilah yang menjadikan keretakan hubungan rumah tangga sampai pada meningkatnya kasus perceraian. Kalau sekarang kasus perceraian meningkat karena faktor ekonomi sih rata-rata. Faktor ekonomi dan perselingkuhan. Zaman sekarang saat ini ya, masa pandemi ini. Karena kan emosi menjadi lebih tidak stabil. Karena banyak nganggur, banyak waktu luang di rumah. Akhirnya kan hal-hal sampah-sampah yang tadinya sudah mengendap muncul kembali ke permukaan. Ada kolam itu ibarat pikiran kita. Ada sampah-sampah negatif itu ibarat itu data-data negatif yang sudah mengendap di bawah air kolam. Begitu tenang, ini kan kelihatan dengan jelas satu persatu muncul. Pernah disakiti suami, distimulasi karena belanja kurang. Sebetulnya istri itu kan tidak memikirkan dirinya sendiri sih ya. Kebanyakan istri itu kan memikirkan anak-anaknya sih, bukan untuk dirinya sendiri. Betul enggak, Bu? Betul ya? Betul. Sementara kadang bapak nganggepe istri ini hanya orang ngerti wong lanang kerjane rekoso, pengen ini ya gitu kan. Padahal si istri ini yang diperjuangkan pasti anak-anaknya. Oke lah, kita hidup menderita, jangan sampai anak-anak kita menderita, bener ya? Bener. Bapak-bapak juga sebetulnya punya cara pandang yang sama, tetapi dengan cara sikap yang berbeda. Wirid lah, kuene lah, simpen lah, kadang sampai orang duit yang jero peci barang itu kan. Tujuannya bapak itu suatu saat ada hal yang tidak terduga si duit celengan, soalnya nyelengin yang ngisor klambi konangan. Nek ngisor sajadah konang sempit kene peci. Dilalah konangan bisa. Istrinya berpendapat lain, rusuh dan sebagainya. Insyaallah. Sinkron kan ya. Apa yang ada di wilayah bawah sadar kita ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semua sumber masalah diawali dari situ. Kenapa? Cara penilaian ada dipengaruhi dari situ. Begitu data masuk, data ini akan dibandingkan dengan apa pengalaman yang sudah terjadi dalam hidup kita, maka muncullah menjadi sebuah kesimpulan menerima atau menolak. Melakukan atau tidak, suka atau tidak suka. Termasuk dalam kasus-kasus kesehatan juga seperti itu. Nah, tujuan kita mempelajari keilmuan ini ketika kita sudah bisa mengintervensi masalah apa yang harus diselesaikan, tentunya adalah menyelesaikan masalah ini. Tetapi karena ini ada di wilayah bawah sadar, maka sahabat harus bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Ke pikiran bawah sadar seseorang dan akan bisa menemukan permasalahan yang sesungguhnya.